Silakan Bu Dena. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja ya. Hari ini saya akan membawakan presentasi tentang tafsir Sunni. Sejarah tafsir sendiri dimulai sejak masa Rasulullah mendapat wahyu dan menjelaskannya kepada para sahabatnya, terus berkembang dan mengalami perubahan dari waktu ke waktu, disebabkan oleh banyaknya hal yang mempengaruhi suatu penafsiran, membuat produk tafsir memiliki corak yang sangat beragam. Salah satunya adalah tafsir yang dipengaruhi oleh kecenderungan seorang ahli tafsir terhadap mazhab yang diyakininya. Setiap ahli tafsir selalu tidak dapat lepas dari segala kecenderungan yang ada pada dirinya, seperti latar belakang intelektualnya, budayanya, dan juga mazhab yang diyakininya, baik itu mazhab fikih maupun mazhab teologi. Sejarah Sunni. Kelompok Ahlu Sunnah adalah kelompok yang berpegang teguh terhadap sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan arti al-jamaah berarti mayoritas. Ungkapan ahlu sunnah dapat dibedakan menjadi dua pengertian, yaitu umum dan khusus. Sunni dalam pengertian umum adalah lawan kelompok Syiah. Dalam pengertian ini Mu'tazilah sebagai Asy'ari Asy'ariyah Asy'ariyah masuk dalam barisan Sunni. Sunni pengertian khusus adalah mazhab yang berada dalam barisan Asy'ariyah dan merupakan lawan Mu'tazilah. Aliran Asy'ariyah. Pendiri aliran ini adalah Abu Hasan Ali bin Ismail bin Ishaq bin Salim bin Ismail bin Abdillah bin Musa bin Bilal bin Abi Burdah bin Abi Musa Ali Asy'ari. Beliau lahir di Basrah pada tahun 260 Hijriah 870 Masehi. Pengaruh pemikiran Mu'tazilah didapat dari ayah tirinya. Asy'ari merupakan tokoh dan pembela aliran tersebut sampai pada usia 40 tahun. Juga ada pendapat yang mengatakan bahwa beliau di dalam aliran tersebut selama 40 tahun. Menurut Ibnu Asyakir, yang melatar belakangi keluarga ini dari mazhabnya adalah pengakuannya bahwa beliau mendapatkan mimpi dari Rasulullah sebanyak 3 kali. Mimpi tersebut merupakan peringatan agar beliau meninggalkan paham Mu'tazilah. Terus dan membela paham yang telah diriwayatkan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Aliran Maturidiyah. Nama aliran ini juga diambil dari nama pendirinya, yaitu Abu Mansur Muhammad bin Mahmud al-Maturidi. Beliau dilahirkan di daerah Samarkand, sekarang disebut Uzbekistan. Lahir pada pertengahan abad ketiga Hijriyah dan wafat pada 333 Hijriyah dan 944 Masehi. Gurunya di bidang fikih dan hidup pada Khalifah Al-Mutawakkil yang diperintah tahun 232 sampai 274 Hijriyah atau 847 sampai 861 Masehi. Maturidiyah sebagaimana Asy'ariyah muncul sebagai reaksi terhadap paham teologi Mu'tazilah. Tetapi corak pemikiran Maturidiyah agak dekat dengan corak pemikiran Mu'tazilah yang memakai rasio. Hal ini disebabkan karena Maturidiyah mengikuti Abu Hanifah yang banyak memakai rasio dalam pandangan keagamaan. Sehingga pemikiran Asy'ariyah yang sangat banyak menggunakan makna teks nas agama berbeda dengan Maturidiyah yang sejalan dengan mazhab Hanafi yang banyak menggunakan takwil dalam pemikiran teologinya. Maturidiyah tidak sekeras Asy'ariyah dalam menentang Mu'tazilah.
Hal ini dapat dipahami karena kedua aliran tersebut sama-sama menggunakan rasio sebagai alat memunculkan pemikiran-pemikiran teologinya. Teologi Sunni. Pemikiran yang dihasilkan oleh para pemuka aliran Asy'ariyah dan Maturidiyah sangat berpengaruh terhadap cara para ahli tafsir yang meyakini mazhab ini dalam memahami Al-Quran. Sifat Tuhan, kekuasaan Tuhan, dan perbuatan manusia melihat Tuhan pada hari kiamat dosa besar. Tafsir Sunni abad kedua sampai ketiga Hijriah. Maka sejarah tafsirnya bermula pada saat pembukuan kitab-kitab hadis yang juga memuat di dalamnya hadis-hadis penjelasan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terdapat ayat-ayat Al-Quran seperti Muwatta Imam Malik, Musnad Imam Syafi'i, Musnad Abu Dawud, Kitab Atsar karya Muhammad bin Hasan Asyabani, As-Saibani. Namun pada abad kedua Hijriah terdapat perbedaan dari beberapa sumber tentang pemisahan antara pembahasan hadis dan tafsir pada masa ini. Berikut adalah tafsir yang terbukukan pada periode ini. Muqatil bin Sulaiman 150 Hijriah. Syu'ban bin Al-Hajjaz, itu ada ya tahunnya, bisa dilihat sendiri. Sufyan bin Sa'id, Waki bin Al-Jarrah, Sufyan bin Uyainah, Yahya bin Salam, Yazid bin Harun, Rauh bin Ubadah, Imam Bukhari. Jadi Imam Bukhari ini tahun 211 Hijriah. Ishaq bin Rahuwaihi, Adam bin Abi Iyas. Selanjutnya, hanya 3 dari sekian banyak tafsir yang dapat ditelaah hingga saat ini, yaitu tafsir Sufyan bin Sa'id At-Tsauri yang dicetak di India, tafsir Abdul Razak, dan tafsir Muqatil bin Sulaiman. Penulis kitab tafsir yang utuh dan terpisahkan dari ilmu hadis adalah tafsir Jami' al-Bayan fi Ta'wil Al-Quran karya At-Tabari. Sebelum tafsir At-Tabari, karya tafsir masih terpengaruh oleh ilmu hadis sehingga pembahasannya masih seputar penilaian terhadap riwayat-riwayat yang menjadi penjelasan dari tafsir suatu ayat Al-Quran. Tafsir abad keempat, kelima, dan keenam. Tafsir Jami'ul Bayan karya Ibnu Jarir At-Tabari 310 Hijriah. Al-Kasyaf wal Bayan At-Tafsir Al-Quran karya As-Sa'labi. Bahr al-Ulum karya As-Samarqandi. Muallim At-Tanzil karya Al-Baghdhawi. Al-Muharrar Al-Wajid fi Tafsir Al-Kitab Al-Aziz bin Ibnu Attiyah. Ahkamul Quran karya Ibnu Arabi. Tafsir abad ke-7 dan ke-8. Tafsir Mafatihul Ghaib karya Fakhruddin Ar-Razi, itu ada tahun 606 Hijriah. Al-Jamil li Ahkamil Quran, tafsir Al-Qurtubi karya Abu Abdillah Al-Qurtubi. Anwar Al-Tanzil karya Al-Qadi Al-Baghdhawi. Apa tuh? Madara Al-Tanzil wa Qodai Al-Taqwil karya An-Nasafi. Lubab At-Ta'wil fi Ma'ani At-Tanzil karya Khazin. Al-Bahr Muhit fi At-Tafsir karya Abu Hayyan. Tafsir Al-Qayyimi karya Imam Ibnu Qayyim. Tafsir Al-Qur'anil Azim karya Al-Hafiz Ibnu Katsir. Tafsir abad ke-9 dan ke-10. Gharaib Al-Quran wa Raghaib Al-Furqan karya An-Naisaburi tahun 850 Hijriah. Al-Jawahir Al-Hisam fi Tafsir Al-Quran karya As-Sa'labi 875 Hijriah. Tafsir Al-Jalalain karya Jalaluddin Al-Mahali dan Jalaluddin As-Sayuti tahun 911 Hijriah. Ad-Durul
Mansur karya As-Suyuti tahun 911 Hijriyah. Irsyad Al-Aql As-Salim ila Mazaya Al-Kitab Al-Karim karya Abu As-Su'ud tahun 982 Hijriyah. Tafsir abad ke-11, 12, dan 13 Ruhul Ma'ani karya Al-Alusi tahun 1270 Hijriyah. Adapun tafsir yang ke-14 adalah Al-Manar karya Muhammad Rosyid Ridho tahun 1354 Hijriyah. Al-Jawahir karya Tantowi Al-Jauhari tahun 1358 Hijriyah. Tafsir Al-Maroghi karya Ahmad Mustafa Al-Maroghi tahun 1374 Hijriyah. Tafsir Al-Furqan karya Ahmad Hasan 1377 Hijriyah. Tafsir Fizil Al-Quran karya Said Kutub tahun 1385 Hijriyah. Adwa Al-Bayan fi Ada Al-Quran bil Quran karya Abdul Qadir Al-Jangki Asy-Syakiti tahun 1393 Hijriyah. Tafsir-tafsir ulama Indonesia. Jadi ada juga ya ulama Indonesia. Di antaranya adalah Jawahir Al-Furqan karya MT Hasbi As-Siddiqi tahun 1904 sampai 1975. Tafsir Al-Quran Majid karya Amka 1908-1981. Tafsir Al-Misbah karya Quraisy Shihab. Mungkin itu aja tadi ya teman-teman. Tafsir tafsir Sunni yang bisa saya bawakan. Silahkan teman-teman kalau misalnya ada yang mau bertanya, kita diskusikan sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adakah teman-teman yang mau bertanya? Silahkan.
Langsung aja ke pemakalah berikutnya ya. Ustadz Ahmad Yazid sama Ustadz Irfan Idrus. Ustadz Ahmad Yazid dan Ustadz Irfan Idrus, penelitian berdasarkan aliran fikih. Nggak ada yang datang satupun ya. Udah. Jadi sambil menunggu, saya mau nanya sama Umi Dena. Duduk aja lah, Mama. Ayo, Mama. Ayo, duduk. Halo Umi Dena. Begini kan lagi, nanti nggak cukup. Umi Dena, apa perbedaan antara Sunni dan Salafi? Dan kenapa mereka disatuin gitu? Seharusnya kan tafsir Sunni dan Salafi disatuin. Itu bedanya apa, Umi Dena? Tunggu ya, Halo, Sir. Umi Dena. Ya. Bentar, Sir. Ya. Seharusnya ini kan satu makalah ini kan, tafsir Salafi dan tafsir Sunni. Lalu dipecah jadi dua, tafsir Salafi dan Sunni. Kenapa tafsir ini disatuin gitu? Bisakah Ibu menjelaskan sedikit tentang ini tafsir Salafi dan Sunni? Kalau menurut saya ya, Sir, bedanya itu mungkin kalau Sunni ini dia fahamnya lebih modern, Sir. Kalau Salafi itu agak-agak lebih apa namanya, Sir ya? Mungkin kalau misalnya dari segi baju aja ya, Sir ya, misalnya ya. Kalau Salafi itu kalau perempuan-perempuannya kan banyak bercadar, nggak gitu ya? Kalau misalnya yang Sunni ini kayak lebih modern gitu, nggak bercadar gitu, Sir. Kayaknya gitu ya, Sir. Nggak tahu ya teman-teman lain. Terus persamaannya apa? Kenapa mereka sebenarnya kan disatuin ini? Tafsir Sunni dan Salafi kan dijadikan satu topiknya. Jadi Ya, persamaannya apa itu? sama-sama ini, maksudnya sama-sama ya. Maksudnya sebenarnya satu, sama-sama Islam kan ya? Maksudnya sama-sama tujuannya tuh membumikan syariat Islam, tapi caranya aja yang beda. Misalnya kayak perempuannya gitu kan, yang lebih tertutup, pakai cadar. Kalau yang Sunni ini lebih modern gitu, Sir. Salah ya, Sir? Enggak, saya bertanya, justru saya nggak tahu gitu kan, karena kan tafsir Sunni dan Salafi ini kan satu topik gitu kan, yang harusnya dipresentasikan Umi Dena sama Ustadz Syahdan Kanong minggu lalu gitu kan, tapi karena Umi Dena lagi ada satu hal, jadi kan Ustadz Sahidan itu membahas tafsir Salafi, kemudian Umi Dena hari ini Sunni, yang seharusnya kan harusnya digabung gitu. Jadi saya pengen tahu gitu, kenapa sebenarnya tafsir Salafi dan Sunni itu disatuin gitu topiknya gitu, kenapa nggak dibedain? Berarti kan ada persamaan dan perbedaan gitu sih. Jadi saya ingin menanya seperti itu, apa persamaan dan perbedaannya gitu. Kelebihan dan kekurangannya juga. Ya gitu tadi, Sir. Misalnya kayak mana ya bilangnya ya, Sir? Teman-teman ada yang bisa bantu? Kalau saya contohnya gitu aja, Sir. Jadi tuh kalau membedakan yang Salafi sama yang Sunni itu nengoknya tuh kalau anak lakinya celananya gantung-gantung kalau Salafi. Kalau Sunni yang biasa-biasa aja, Sir. Terus kayak tafsirnya tadi. Tafsir tadi kan ada Al-Qurtubi. Terus kalau yang Salafi mungkin lebih ini lagi ya. Lebih ekstrim lagi gitu. Maksudnya lebih tertutup gitu. Lebih takarub ilallahnya tuh lebih lah daripada yang ini gitu. Teman-teman tambahin lah. Ada apa komentar dari Ustadz Irfan, kawan saya bercadar tapi Sunni, kawan saya jingkrak tapi Sunni gitu. Jadi apa sih yang membedakan antara Salafi dan Sunni sebenarnya gitu? Tadi kan Ibu bilang gitu. kan kalau Salafi kan yang bercadar gitu kan, Sunni tidak gitu. Tapi ya maksudnya nggak semua juga yang bercadar, Sir. Maksudnya itu kan rata-rata maksud saya, Sir. Ada juga kawan-kawan saya yang maksudnya yang baru-baru hijrah gitu kan ya. Habis itu ada juga yang
tadinya misalnya banyak masalah gitulah, Sir, maksudnya dikejar-kejar orang kayak gitu kan, teman saya nih. Jadi dia harusnya pakai cadar gitu karena suatu masalah, tapi dia Sunni gitu, Sir. Maksudnya, tapi dia belum belajar faham salafi gitu, baru mencoba mencoba belajar, gitu. Dia baru belajar, menjadi salafi, cuman dia udah duluan pakai cadar gitu, udah duluan, kaki celananya jingkrak-jingkrak gitu, padahal dia sebenarnya masih belajar. Kan banyak juga tuh, misalnya kayak teman-teman saya tuh, Sir, ya, di Facebook, banyakan yang bercadar yang selfie-selfie-an. Ada juga teman-teman salafi saya dipoto pun nggak mau gitu. Gitu ya Ustaz Irfan ya. Kalau di masyarakat sih saya tengoknya. Kayak ma'had tahfiz saja itu kan beda ya Ustaz. Kalau yang salafi sama yang sunni. Kalau yang sunni itu lebih modern. Kalau yang salafi itu dia Quran aja, terus lebih tertutup kayak gitu. Terus lebih terjaga, lebih menjaga. Kalau yang sunni-sunni, kalau kawan-kawan saya yang masih hafal Quran sunni masih mau dengerin musik gitu-gitu. Kalau yang salafi ini saya tengok udah nggak ini lagi, udah nggak mau lagi gitu. Gimana, Sir? Yang datang terlambat, yang datang apa? Ada yang ingin bertanya lagi? Pertanyaan Sir tadi kenapa dibedakan ya? Wahab apa tuh Salafi dan Sunni ya? Ustadz Muhsin, di stop recordnya Ustadz Muhsin. Ustadz Muhsin di stop recordnya. Hari ini harusnya ada 2 lagi yang tampil, Irfan Idrus